Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih pertemuan ketiga ya. Masih ada 4 minggu lagi ya kita ketemu. Oke, oh ya, karena ini teman-teman online sudah gabung semua ya, aman ya, teman-teman? Aman, Bu. Aman. Nah, kayaknya dari pertemuan satu sama pertemuan dua, teman-teman online ini wis on cam ya. Rasanya nggak adil kalau wah ngerti wajah-wajahnya teman sing offline tapi sing teman online nggak ada wajahnya. Jadi saya minta teman-teman on cam dulu teman-teman yang online. Nah, kan biar kita sama-sama adil ya. Di sini teman-teman offline kelihatan capek. Nah, teman-teman online juga saya harap juga on cam. Ayo, Anjas, Ari, Aurora, Mustika Nanda, eh, Nani baru hari ini ya masuk di kelas saya ya, Nan. Iya, Bu. Iya, aman untuk mata kuliah yang lain, Nan? Oke, aman. Oh ya wis, oke. Safety sudah semua. Trisna, Trisna. Ayo Mas Anjas, nah biar kita sama-sama adil buat teman-teman yang eh, online, yang emang kelas online, itu disediakan eh, ini ya background untuk belakang nanti harusnya bisa di-download di grup ya. Itu. Oke, saya mulai teman-teman. Kita hari ini akan bahas tentang materi eh kok lupa. Oh, ini tentang analisis diferensial ya, kita ya. Saya nah ini ya, kita tunggu dulu yang online. Oke, sudah kelihatan teman-teman online untuk PPT-nya? Udah, Bu. Sudah ya, aman Ya, ya. sudah. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang informasi akuntansi penuh dan akuntansi biaya diferensial, ya kan, teman-teman. Di sini nantilah fungsinya yang klasifikasi biaya yang teman-teman pelajari minggu lalu. Nah, nanti di sini sudah mulai kita gunakan di dalam materi hari ini. Oke, yang pertama dulu nanti akan saya jelaskan tentang akuntansi penuh, teman-teman. Akuntansi penuh itu yang seperti apa sih? Oke, ini ya, akuntansi penuh atau yang biasa kita sering sebut full costing ya. Jadi sebenarnya dalam akuntansi biaya ya, saya bilang akuntansi biaya karena ini berkaitan dengan perhitungan harga pokok produk, teman-teman. Jadi kan ada yang namanya full costing sama variable costing ya, buat teman-teman yang sudah pernah belajar akuntansi biaya, saya rasa sudah dijelaskan. Nah, akuntansi penuh atau full costing itu apa sih? Nah, metode penentuan biaya yang mencangkup semua elemen biaya, baik biaya tetap maupun variabel dalam penentuan harga pokok produksi ya. Jadi sebenarnya dalam menghitung harga pokok produksi kita bisa pakai full costing atau variable costing ya. Kalau full costing berarti elemennya apa aja dalam menghitung HPP, selalu mesti saya jelaskan ini yang harus teman-teman ingat ya, karena nanti juga akan digunakan dalam dunia kerja. Yang namanya menghitung harga pokok produk itu selalu terdiri dari 3 elemen ini, teman-teman. Ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama kita sama biaya overhead pabrik. Baik ini bersifat variabel ataupun tetap. Karena kan full costing memasukkan di harga perhitungan harga pokok produk itu semua biaya baik yang bersifat variabel ataupun bersifat tetap. Ya. Nah, terus bagaimana Bu dengan bahan penolong, apa dimasukkan? Iya, dimasukkan sebagai biaya overhead pabrik. Semua gaji karyawan, baik gaji
karyawan yang mengerjakan produk ya dan gaji karyawan lainnya juga tetap kita masukkan sebagai harga pokok produk ya. Cuma bedanya yang mengerjakan langsung produknya nanti kita masukkan dalam biaya tenaga kerja langsung. Selain itu berarti kita masukkan dalam biaya overhead pabrik ya. Jadi sebenarnya ini cuma untuk mengingat ya, cara perhitungan HPP itu ada yang full costing sama ada metode variable costing ya. Kalau full costing itu baik yang bersifat variabel atau tetap kita masukkan, berarti ya bahan baku langsung, bahan biaya tenaga kerja langsung sama BOP. Ya, BOP berarti ada yang bersifat variabel, ada yang bersifat tetap nanti teman-teman. Nah, tapi kalau di variabel costing itu kita cuma memasukkan biaya-biaya yang bersifat variabel. Nah, BOP variabel. Loh Bu, berarti yang bersifat tetap enggak kita masukkan sebagai perhitungan, tetap dimasukkan, tapi bukan sebagai unsur HPP. Tapi nanti setelah menghitung unsur HPP, baru kita yang biaya-biaya yang sifatnya tetap kita hitung sendiri. Itu ya. Jadi dan untuk materi hari ini ya untuk analisis diferensial ini yang dibutuhkan mana? Yang dibutuhkan adalah perhitungan full costing, baik itu yang bersifat variabel ataupun bersifat tetap, teman-teman. Oke. Nah, tadi saya bilang ini adalah kita akan belajar akuntansi penuh sama akuntansi diferensial. Nah, sebelum ke apa sih akuntansi diferensial itu adalah analisis diferensial ya teman-teman ya yang digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen ya. Sebelum itu ya kita tahu kita akan memahami pengertian ya biaya diferensial itu apa ya? Berarti biaya yang berbeda ya ini ya perbedaan total biaya antara dua atau lebih alternatif keputusan. Jadi kalau dari berbagai alternatif ya biaya itu berbeda-beda, itu yang kita namakan sebagai biaya diferensial ya. Seperti pas teman-teman jadi maba atau teman-teman yang baru masuk, oh saya membedakan biaya antara kampus swasta Semalang. Nah, setelah saya timbang-timbang, nah ternyata yang paling murah mungkin Asia, jadi saya daftarnya di Asia. Nah, seperti itu yang kita namakan biaya diferensial ya dulu. Nah, teman-teman kan mesti membanding-bandingkan gitu ya. Oke. Nah, biaya diferensial itu digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Tadi saya bilang ya, teman-teman bisa lihat, bisa disimak kasus yang saya share di sini, teman-teman. Misalkan di sini ada Tuan Anton berencana berpergian ke Surabaya karena urusan bisnis. Dua jenis transportasi yang mungkin bisa ditempuh di sini ada travel dan juga ada kereta api, ya kan? Biaya travel itu 100.000, sedangkan kereta api hanya 12.000 plus ojeknya di sini 15.000, totalnya hanya 27.000. Semakin awal Tuan Anton tiba di Surabaya, semakin besar peluang mendapat penghasilan. Nah, jika sampai di Surabaya dia pukul 7 pagi, maka ia berpeluang mendapatkan 500.000 penghasilannya. Tetapi jika dia terlambat, dia hanya mendapat 300.000. Nah, kira-kira keputusan mana yang seharusnya Tuan Anton ambil? Kenapa? Travel. Lebih cepat dan kok tahu untungnya kalau naik travel emang untungnya berapa? 400.000. Oke. Karena estimasinya kalau travel kan biasanya kalau dari Malang jam 2 pagi sudah dijemput ya, karena kita barengan sama
orang-orang yang ke bandara ya subuh sudah sampai biasanya, ya kan ya jam 6 gitu sudah bisa sampai. Ya berarti dia pendapatannya kemungkinan kalau travel di sini dapat 500.000. Betul? Iya kan? Penghasilannya 500.000 pendapatannya. Kalau kereta emang akan terlambat. Kadang delay. Belum ojeknya macet. Oke, kadang delay belum ojeknya macet, kemungkinan sampainya nggak mungkin bisa sampai jam 7 pagi. Berarti paling enggak si Tuan Anton ini telat lah. Setelah telatnya dapat pendapatan 300.000. Sedangkan biaya yang dikeluarkan Tuan Anton ketika naik travel 100.000. Kalau naik travel dia untung 400.000. Oke. Berarti kalau naik kereta biayanya berapa? 27.000. Berarti dia untungnya 273.000. Berarti ternyata lebih menguntungkan ketika Tuan Anton naik travel. Emang kalau secara biaya kita lihat ya, emang jauh, selisih biayanya aja ada 72.000 ya kan. Tapi ternyata ketika kita analisis lebih dalam dengan pendapatan yang diperoleh, nah ini tetap menguntungkan dengan biaya yang tinggi ya. Untungnya 400.000, untungnya selisihnya sekitar 127 ya untungnya. Makanya lebih baik Tuan Anton di sini memilih travel. Nah, itulah analisis diferensial digunakan untuk memilih dari alternatif ya. Jadi bukan hanya biaya aja nanti di analisis diferensial teman-teman, tapi ada 3 konsep ini teman-teman ya. Jadi selain biaya diferensial kita hitung soalnya ya beda antara beberapa alternatif ini biayanya berapa aja. Seperti apa namanya, kalau misalkan ada 3 alternatif Bu, kalau misalkan ada 3 alternatif ya berarti kita harus membandingkan ke 3 alternatif tersebut gitu ya. Nah, jadi biaya diferensial ini emang digunakan untuk menganalisis beberapa alternatif yang biasanya ditemui oleh perusahaan. Ya, ada 3 konsep nanti yang kita masukkan. Yang pertama pasti kita akan menghitung pendapatannya. Ya, kalau milih alternatif A, pendapatan berapa, alternatif B, pendapatan berapa, terus baru kita hitung biayanya. Nah, setelah itu baru kita hitung keuntungannya. Ketika sama-sama untung, pasti yang dipilih adalah alternatif yang memberikan keuntungan paling besar. Sedangkan kalau misalkan Bu ternyata di antara pilihan itu rugi semua, berarti ya rugi yang paling kecil yang harus kita pilih. Gitu ya. Teman-teman di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Teman-teman online aman? Oke, kalau nggak ada berarti saya lanjutkan ya. Nah, inilah ya. Jadi tadi saya bilang analisis biaya diferensial itu kita gunakan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, terus langkah-langkahnya bagaimana, Bu? Untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu perusahaan, yang pertama pasti kita harus mengidentifikasi masalah. Oh, masalahnya di mana sih di sini? Nah, yang kedua, kita mengidentifikasi alternatif ketika kita menemui permasalahan A. Nah, alternatif yang bisa kita tempuh itu apa saja? Ya, mungkin ada 2 alternatif, mungkin ada 3 alternatif, atau lebih dari 3 alternatif. Nah, setelah kita di sini menemukan alternatif,
masing alternatif kita lakukan pengumpulan dan analisis data. Oh, alternatif satu tadi kalau travel pendapatan berapa, biaya berapa. Kalau kereta juga ya mungkin ada alternatif ketiga kalau mobil pribadi. Nah, berarti uang bensin yang eh, kita keluarkan berapa, mungkin akhirnya ketika pakai mobil pribadi kita harus nyewa driver. Nah, itu kita hitung. Baru setelah kita lihat, kita lakukan perhitungan, baru kita bisa memilih alternatif ya. Nah, untuk mengambil keputusan ini, teman-teman manajemen harus mampu membedakan mana yang merupakan biaya relevan dan mana yang merupakan biaya yang tidak relevan. Tadi kalau biaya diferensial itu kan perbedaan biaya ya di antara alternatif. Nah, setelah itu kita analisis mana sih yang biaya relevan dan biaya yang tidak relevan. Nah, apa Bu biaya relevan? Jadi biaya relevan itu adalah biaya masa yang akan datang yang berbeda dari setiap alternatif. Ya, jadi hampir sama sebenarnya seperti biaya diferensial. Ya, tapi berkaitan dengan masa depan. Jadi biaya relevan ini ada dua karakter, teman-teman. Yang pertama, dia berkaitan dengan masa depan. Jadi dikatakan biaya relevan jika biaya tersebut terkait dengan pemilihan alternatif tindakan yang berorientasi ke masa yang akan datang. Biaya masa lalu atau sunk cost ya bukan merupakan biaya relevan ya, namun biaya masa lalu juga bisa bermanfaat untuk memprediksi biaya masa depan. Jadi maksudnya gimana sih Bu? Jadi gini, teman-teman tadi masuk masuk Asia di tahun 2024 misalkan. Saya nggak ngerti ya biaya pastinya ya. Nah, ya teman-teman masuk Asia tahun 2024. Oh ternyata di tahun 2024 ini di jurusan akuntansi biayanya misalkan ya, saya nggak ngerti ya, misalkan biayanya adalah 7.500.000. Nah, ini di Asia, ya teman-teman ya. Nah terus kamu membandingkan kampus lain, misalkan kampus X untuk masuk akuntansi 8 juta, ya misalkan. Nah ini yang kita namakan biaya relevan. Teman-teman membandingkan sama-sama kampus swasta dengan fasilitas yang sama ya, tapi biayanya beda. Beda biayanya, diferensial biayanya, tapi juga relevan. Ini yang kita namakan biaya relevan. Beda lagi dengan teman-teman masuk di Asia 2024, sama-sama teman-teman bandingkan dengan biaya di Asia tapi tahun 2000. Beda? Mungkin beda. Oh 2004,5. Loh teman, 2020 aja wes. 2020. 4.500.000 di tahun 2020. Tapi saya kok bisa 7,5. Beda. Beda. Tapi dia enggak relevan. Karena sudah dari tahun 2020 sama 2024 ini pasti sudah ada inflasi, perekonomian berubah ya kan. Nah, itu menjadi tidak relevan, beda. Tapi ketika membandingkan itu menjadi tidak relevan. Sama seperti teman-teman mencari kos-kosan, bandingkannya dengan kakak saya Bu yang dulu kuliahnya angkatan 2018 sebelum Covid dengan sekarang, ya wis beda ya. Nah, jadi itu yang kita namakan biaya relevan. Biaya relevan sama tidak relevan, gitu ya. Dan karakter yang kedua ya tadi ya, berbeda di antara dua alternatif. Namun hanya biaya yang berbeda di antara dua alternatif yang merupakan biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Misalkan ternyata kamu sama-sama membandingkan di kampus X dengan harganya
sama 7,5. Nah, itu nggak relevan, teman-teman. Nah, wong sama-sama 7,5 kan nggak bisa dibandingkan. Kecuali kalau teman-teman analisis biayanya sama-sama 7,5, tapi misalkan fasilitas yang diperoleh beda. Ya, kalau yang di kampus X itu nggak ada Bu kelas karyawan. Saya harus kuliahnya pagi. Nah, itu kan mengganggu pekerjaan saya. Itu bisa. Ya. Atau misalkan kalau di kampus X itu saya minimal 4 tahun selesainya, sedangkan di sini bisa 3,5 tahun. Nah, itu bisa menjadi relevan, gitu ya. Jadi ketika biaya itu nggak ada bedanya, ya berarti nggak bisa kita bandingkan, berarti dia sifatnya tidak relevan, gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman online ataupun offline. Nggak ada, bisa saya lanjutkan? Oke, nah kita mulai belajar. Kalau tadi ini saya mencontohkan yang simpel-simpel dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan pada keputusan-keputusan manajemen. Ya, biasanya yang dihadapi itu apa dan kita harus menganalisis perbedaannya itu alternatif yang seperti apa. Oke, keputusan yang biasanya harus diambil atau permasalahan yang biasanya sering dihadapi dengan perusahaan. Yang pertama itu adalah keputusan membeli atau membuat sendiri. Ya, jadi contohnya itu misalkan kapan itu saya pernah mencontohkan ya, kita punya perusahaan memproduksi jilbab ya, salah satunya di sini biasanya ada label hijabnya Bu. Nah, itu kira-kira label hijabnya itu lebih menguntungkan saya membuat sendiri atau pesan dari supplier lain. Nah, ya kalau membuat sendiri berapa biayanya, kalau kita pesan berapa biayanya, misalkan seperti itu. Atau misalkan kita memproduksi baju yang ada aksesorisnya. Nah, kira-kira aksesorisnya ini kita enak lebih menguntungkan membuat sendiri atau kita membeli dari luar ya. Nah, itu kita bandingkan kalau membuat sendiri ini berapa, kalau membeli dari luar berapa, gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya mencontohkan kasus ya, teman-teman. Entitas Alaska merupakan entitas yang memproduksi tas wanita lengkap dengan aksesoris yang indah. Entitas luar di sini menawari untuk menyuplai aksesoris tas tersebut dengan harga 26.000 per unit. Sedangkan biaya produksi per unit untuk aksesoris tersebut itu adalah 28.000 per unitnya. Dengan rinciannya sebagai berikut, teman-teman bisa lihat di tabel sebelahnya ya, dengan kapasitas perusahaan di sini biasanya memproduksi 5.000 tas ya, berarti kan 5.000 piece atau 5.000 unit aksesoris yang dibutuhkan ya. Kalau kita membuat sendiri, biaya bahan baku langsungnya per unit 10.000, jadi total biayanya 50 juta. Ya, betul ya. Itu diperoleh dari 10.000 kita kali 5.000 ya. Tuh. Terus biaya tenaga kerja langsungnya di sini adalah 8.000 rupiah, berarti totalnya 40 juta, ada overhead pabrik variabelnya
4.000 ya dengan totalnya 20 juta, terus yang terakhir overhead pabrik tetap 6.000 dengan total 30.000. Jadi per unit sama ya seperti yang di soal, biaya per unit untuk aksesoris di sini adalah 28.000. Berarti totalnya adalah 140 juta. Nah, di bawah ada catatan teman-teman ya. Biaya overhead pabrik tetap sebesar 30 juta itu terdiri dari biaya overhead pabrik umum yang tidak dapat dihindari sebesar 20 juta, yang artinya apa sih Bu tidak dapat dihindari? Mau kamu milih memproduksi sendiri atau membeli dari supplier, tetap kamu harus mengeluarkan duit 20 juta untuk biaya overhead pabrik umumnya. Nah, sedangkan 10 jutanya di sini merupakan biaya yang dapat dihindari. Ya. Nah, sekarang kita lakukan analisis diferensialnya, teman-teman. Oke. Oke, kita dihadapi ada dua pilihan ya. Kita mau membuat sendiri aksesoris, ya kan? Membuat aksesoris, tak singkat. Atau kita mau membeli aksesoris. Ya. Oke. Karena permasalahan kita hanya membuat dan membeli, berarti yang kita bandingkan hanya biayanya, ya, biaya membuat berapa, biaya membeli berapa, ya. Kalau kita membeli, biayanya berapa, teman-teman? 26.000 kita kali 5.000 unit. Nah, berarti berapa ini? 130 juta. Oke, itu kalau membeli. Nah, kalau membuat berarti biaya pembuatan adalah biaya bahan bakunya, ya, karena sama-sama 5.000 unit, langsung tak tulis sebesar 50 juta. Terus biaya tenaga kerja langsungnya di sini 40 juta. Biaya overhead pabrik variabel, ini kan nggak ada biaya ya yang kita keluarin ya. Oke, biaya pabrik variabel ada 20 juta. Terus BOP tetap, tadi hati-hati ya, ada BOP tetap umum ya, yang tidak bisa dihindari adalah 20 juta, artinya baik kita mau membuat ataupun membeli, kita tetap harus mengeluarkan 20 juta. Oke. Baru BOP tetap yang dapat dihindari itu apa? Ya, yang dapat dihindari ya 10 juta. Artinya kalau kita membuat kita harus mengeluarkan 10 juta, tapi kalau kita membeli berarti 10 juta ini nggak perlu kita keluarkan. Ya. Nah, berarti kalau membuat total biayanya berapa, teman-teman? 140 juta. Sedangkan kalau membeli biayanya 150 juta. Ada selisih biaya 10 juta. Nah, berarti kalau teman-teman sebagai manajemen lebih baik membuat aksesoris atau membeli? Ayo.
Membuat. Karena dengan membuat kita bisa mengefisien biaya walaupun selisihnya hanya 10 juta gitu. Oke, di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang online, ada pertanyaan? Aman? Aman, Bu. Aman, oke. Oke, oh masih mau dicatat teman-teman? Ya wis. Bentar ya, teman-teman online ya. Sudah? Oke, nah ini yang akan saya jelaskan ya. BOP tetap umum itu merupakan biaya yang tidak relevan. Inilah contohnya biaya yang tidak relevan. Ya, karena mau teman-teman di sini membuat ataupun membeli, tetap teman-teman harus mengeluarkan biaya BOP tetap umum sebesar 20 juta. Nah, ketika ini biaya tidak relevan, tidak bisa dibandingkan, sebenarnya nggak perlu dimasukkan dalam perhitungan pun juga nggak apa-apa. Misalkan kalau nggak dimasukkan dalam perhitungan, berarti kalau membuat sendiri berapa? 120 ya kalau misalkan biaya tidak relevan ya. Terus kalau membeli berarti 130. Tetap ya keputusannya ya. Keputusannya tetap kita membuat sendiri dengan selisih biayanya adalah 10 juta. Inilah yang kita namakan sebagai biaya relevan dengan tidak relevan. Jadi kalau biaya tidak relevan, nggak perlu kita masukkan dalam perhitungan. Kalau emang itu sama. Gitu ya. Oke, di sini masih aman ya, teman-teman ya. Oke. Nanti versi lengkapnya bisa dilihat di PPT ya. Oke. Ini ini tadi ya. Jadi mau kita memasukkan biaya relevan ataupun tidak, hasilnya sama. Jadi yang tidak relevan nggak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Oke, nah ini misalkan tadi ya dari kasus tadi antara membuat aksesoris dengan membeli aksesoris, kira-kira mana yang dipilih kalau ada catatan tambahan? Ya, ruangan yang biasanya digunakan. Jadi kalau misalkan kita membeli aksesoris berarti kan nggak ada proses produksi ya. Nah, jadi ketika nggak ada proses produksi itu ternyata ruangannya itu biasanya digunakan untuk memproduksi aksesoris tas itu dapat disewakan ke pihak luar seharga 30 juta rupiah kalau kita membeli. Ya kan, membeli nggak ada proses produksi daripada ruangannya nganggur. Nah, terus akhirnya sama perusahaan bisa disewakan ya dengan harga sewanya adalah 30 juta rupiah. Nah, ketika ada biaya kesempatan seperti ini kira-kira pilihannya tetap membuat atau gimana? Ada yang mau coba gak, teman-teman? Kalau misalkan dengan membuat, berarti kan kalau membuat ruangannya tetap terpakai ya, berarti nggak bisa disewakan. Nah, tapi ternyata kalau membeli ruangannya bisa disewakan dan kita dapat penghasilan akhirnya 30 juta. Nah, tapi kalau kita memilih membuat, ya 30 juta ini akan ya kan? Nah, itu kan yang kita namakan biaya kesempatan ya. Nah, kira-kira pilihannya tetap membuat atau justru membeli? Kok bisa? Ayo, kalau membuat berarti biayanya jadi berapa? Tetap 120. Oke, terus kalau membeli kok bisa 100? Karena sebagai biaya sewa, jadi cuma 100 juta biayanya. Iya, betul kan? Hah?
iya 100 juta biayanya gitu. Oke, kita lihat. Berarti keputusannya tadi teman-teman apa? Membeli ya. Karena nah ini ya tadi ya ada yang namanya biaya kesempatan ya kan. Jadi kalau misalkan buat tetap sorry kalau membeli tetap biayanya 130 juta. Tapi ketika membuat akhirnya nah hati-hati. Oke, biaya ini dimasukkan sebagai itu yang kita namakan sebagai biaya kesempatan. Ketika kita milih membuat 30 juta yang harusnya menjadi penghasilan ketika membuat maka dia akan menjadi biaya kesempatan yang hilang 30 juta. Akhirnya total biayanya membuat 150 juta, kalau membeli 130 juta. Berarti lebih untung ketika kita membeli ya. Tadi logikanya teman-teman juga masuk, Bu. Jadi kan kita dapat penghasilan 30 juta, jadi bisa biayanya 100 juta ya. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah contoh keputusan manajemen. Ya, di sini ada pertanyaan, teman-teman? Masih aman? Oke. Terus keputusan yang kedua, teman-teman. Nah, ini ya. Keputusan yang kedua, misalkan kalau ada pesanan khusus. Nah, jadi misalkan contohnya di sini teman-teman punya perusahaan baju ya, memproduksi baju. Nah, kalau biasanya sih pembeliannya normal, Bu. Ya, normal biasanya 500, biasanya di sini berapa? Misalkan biasanya di sini 1.000 unit penjualan saya setiap bulannya. Tapi ternyata karena nanti di sini bulan Desember itu ada hari raya Natal, nah jadi teman saya ini ada yang pesen khusus Bu, pesen 500 baju misalkan. Tapi harganya jangan seperti harga pasaran, karena kan aku pesen grosir 500 baju. Misalkan saya biasanya kalau menjual 100.000, tapi si teman saya ini karena beli 500 baju, ya misalkan yang bertema Natal, akhirnya dia minta di sini yang semula 100.000 ya beli apa dijual lah dengan harga di bawah pasar. Dia minta negonya 75.000. Kan selisih 25.000 sendiri ya. 25.000 dikalikan 500 sekitar 12.500.000 nanti kita selisihnya, Bu. Kira-kira saya terima atau enggak ya pesanan teman saya. Nah, jadi enggak bisa dianalisis dengan kasat mata gitu ya, dari selisih harga nanti saya mulai rugi 12.500.000, enggak, enggak saya terima, enggak, tapi harus kita analisis lebih lanjut ya. Nah, ya itu. Nah, contohnya ini ya, misalkan entitas sahabat sejati dia menerima pesanan khusus sebanyak 500 unit dengan harga 78.000 per unit ya. Pesanan tersebut memerlukan desain produk yang berbeda dengan produk reguler. Dengan adanya, ternyata malah ini pesanan khusus, terus dia punya desain produk yang berbeda juga dengan produk reguler. Ya, dengan adanya perubahan desain tersebut, akhirnya diperlukan tambahan biaya. Biaya bahan bakunya 1.500 per unit dan tambahan biaya tenaga kerja langsungnya 1.000 per unit. Sedangkan penjualan biasanya saya setiap bulannya 1.000 unit dengan harga 110.000. Udah selisihnya jauh, masih ada tambahan biaya lagi, Bu. Nah, ini kira-kira harus saya terima enggak? Nah, untuk penjualan 1.000 unit yang biasanya setiap bulan saya jual, itu laba ruginya seperti ini. Ya, penjualan 1.000 unit berarti kan kita memperoleh pendapatan atau penjualan 110 juta ya, teman-teman. Oke. Nah, terus beban pokok penjualannya ada bahan baku langsungnya di sini 30 juta, tenaga kerja langsungnya
25 juta, overhead pabrik variabelnya 15 juta, sama overhead pabrik tetapnya 10 juta. Total biayanya adalah 80 juta, saya masih ada laba kotor di sini 30 juta. Nah, terus ini ada biaya di luar produksi, Bu, biaya usaha, biaya penjualannya 7 juta, biaya administrasi dan umumnya 9 juta, total 16 juta. Maka laba bersihnya adalah 14 juta. Nah, dengan pesanan khusus itu kira-kira nanti kamu terima atau enggak dengan harga yang lebih murah 78.000, ada tambahan biaya lagi. Kira-kira diterima apa enggak, teman-teman? Hah? Kok iso? Oh, jawabannya pasti diterima ini, Ibu. Butuh uang. Apalagi nonton baru ya. Nah, berarti kalau seperti ini, ya harus kita bandingkan dari pendapatannya berapa, biayanya berapa, ya sampai labanya berapa. Nah, kalau ada kasus seperti ini, berarti teman-teman harus membandingkan antara penjualan reguler, ya kan? Kalau menjual hanya reguler aja, itu nanti keuntungannya berapa, sama penjualan reguler plus khusus, ya kan, karena kan misalkan Desember ada pesanan khusus 500 unit, yes, karena ada pesanan khusus 500 unit jadi yang 1000 unit nggak usah tak jualin, nggak mungkin kan, 1000 unit tetap teman-teman layani plus ketambahan pesanan khusus, gitu cara membandingkan ya. Berarti dari segi penjualan dulu, penjualan kalau reguler biasa kita dapatnya 110 juta. Kalau pesanan khusus berarti 110 juta ditambah 500 unit kita kali dengan berapa harganya? 78. Ayo, berarti berapa teman-teman? Bisa bantu saya? 39. Ini kan 39 juta ya. Nah, berarti totalnya oke. Kalau dari segi pendapatan masih kelihatan lebih besar kalau kita menerima pesanan khusus. Ya. Nah, terus biaya BPP-nya kita hitung masing-masing. Beban pokok penjualannya. Tak singkat ya. BBL-nya kalau pesanan khusus di sini 30 juta rupiah. Nah, berarti kalau penjualan reguler 30 juta rupiah, kalau reguler plus khusus berarti, ayo, ayo, dikali, itu kan tambahan biayanya. Berarti kalau seperti ini, caranya kita harus mencari biaya bahan baku langsung per unit dulu, ya. Kalau biaya bahan baku menjual 1000 unit 30 juta, berarti per unitnya kita bagi 1000 kan penjualan reguler ya. Berarti per unitnya 30.000. Nah, sorry, 30.000 ya. Nah, tapi karena desainnya beda untuk pesanan khusus dan ada tambahan 1.500, ya berarti
Untuk pesanan khusus per unitnya jadi 31.500 teman-teman. Berarti di sini 30 juta ditambah 500 unit kita kali 31.500. Berapa? Oke, ini kan 15.750. Kita tambahkan berarti 45.750.000. Di sini bisa dipahami dulu apa enggak? Bisa, tapi enggak tahu nanti kalau ada soal ya Bu ya. Oke, aman. Teman-teman yang online aman? Ya, teman-teman online ini diem-diem tak tinggal delete sudah off cam ini. Oh, iki. Ayo teman-teman on cam, on cam. Nah, iya. Oke. Di sini aman? Ya? Aman, Bu. Oke. Nggak boleh ditinggal bentar langsung off cam. Oke, ya aman ya. Terus biaya tenaga kerja langsungnya gimana berarti? Biaya tenaga kerja langsungnya 25 juta. Nah, berarti kalau sih kurang bawah 25 juta. Nah, berarti kalau reguler ditambah khusus 25 juta, ditambah ada tambahan biayanya enggak, teman-teman? Oke, berarti kita harus mencari biaya tenaga kerja per unitnya ya. 25 juta dibagi 1.000. Berarti 5.000 ditambah 26.000. Oke, berarti berapa ini? 500 unit dikali piro? 13 juta. Ini kan 13 juta berarti 37 juta ya. Oke, mau 38. Ngecek kok aku. Masih aman ya, nggak ngantuk ya berarti ya. BBL 30 juta. Di sih? Ini. Oh iya. Oh iya berarti teman-teman masih ini ya. Masih semangat. Berarti iya masih sadar berarti Budila yang ngantuk ya. Oke, ya. Ini berarti 38 juta. Numpuk-numpuk ya, soalnya papa nih kecil. Oke, di sini aman, teman-teman? Aman. Terus biaya overhead pabrik yang variabel. Di sini 15 juta. Berarti di sini berapa? 15. Oke, 15 juta untuk yang 1.000 unit. Berarti yang 500 unit 7 juta. Ya, sama ya. Caranya kita harus mencari BOP per unit dulu, berarti ya kan? BOP per unitnya kan 15 juta, kita bagi 1.000 ya. Berarti 15.000 kita kali 26 sorry 500 unit kita kali 15.000. Nah, berarti totalnya 20. Iya tah? 22, betul lah. Iya betul ya. 22.500.000. Oke. BOP tetap. Oke. Di sini 10 juta
Oke, kalau masih jawabannya ditambah 500 kali 1000, tak kembalikan lagi ke materi sebelumnya. Sifatnya BOP variabel sama tetap gimana? Kalau variabel itu apa? Berubah-ubah totalnya sesuai dengan volume aktivitas. Kalau BOP tetap, kalau biaya tetap, tetap berapapun volume aktivitasnya. Berarti yang mau menjual 1000 unit, biayanya 10 juta, mau jual 1500 unit, biayanya juga 10 juta. Ya, berarti ini kira-kira relevan enggak? Enggak relevan. Ayo relevan dari mananya? Tidak relevan karena kan wong sama-sama Bu, nggak ada bedanya, ya kan? Ini berarti salah satu contoh biaya yang tidak relevan, teman-teman. Ya. Nah, kita belum selesai nih, belum sampai ke pada keputusannya nih. Tak hapus nggak apa-apa ya? Soalnya papa nih minimalis. Minimalis budilanya nggak bisa tinggi. Nah, jadi oke. Sudah? Oke, tak hapus ya. Oh, belum. Sudah? Oke. Berarti ini nggak perlu diikutkan, nggak apa-apa ya. Terus untuk yang biaya usaha, karena biaya usaha itu biasanya juga sifatnya tetap, karena dia nggak relevan pun nggak usah diikutkan dalam perhitungan pun juga nggak apa-apa. Ya, ini tak hapus berarti. Oke, terus berarti totalnya biaya beban pokok penjualannya untuk yang menjual reguler berapa, teman-teman? Ini berapa? Ayo ini penjualan loh, ini penjualan loh. Biayanya berapa? 70? 70 juta. Ya. Sedangkan kalau yang reguler plus khusus berarti biayanya. Hati-hati loh ya, yang ini ya. Berapa? 106.250. Kalau dari segi biaya kayaknya jauh ya. Tapi kita lihat dulu labanya. Kalau laba hanya menjual reguler, kita laba berapa? Teman-teman, 40 juta. Kalau kita menjual reguler plus khusus, labanya berapa? 149 juta kita kurangi 106. Hah? Ayo, 42, 750. Kalkulatornya kalkulator. Bukan kalkulator fake kan? Oke. Nah, ternyata kalau dari segi biaya, padahal tinggian ini Bu. Tapi kalau dari segi laba, keuntungan teman-teman akan lebih memilih hanya menjual reguler atau menerima pesanan khusus juga. Menerima pesanan khusus. Karena dengan menerima pesanan khusus, teman-teman lebih untung 2.750. Keuntungannya, selisih keuntungannya sendiri 2.750 dan lebih besar ketika teman-teman menerima pesanan khusus. Nah, itu contoh yang kedua, keputusan yang kedua dalam manajemen. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada 10 keputusan, tenang aja, teman-teman. Masih ada 8 berarti ya. Tenang, masih banyak waktu sampai jam 9 tahu maksimal. Kenapa loh?
Padahal teman-teman bayarnya kalau 3 SKS sampai jam 9. Lah kok tambah suka pulang cepat. Saya bingung loh dengan mahasiswa. Oh, tanya enggak. Ada pertanyaan enggak? Yang teman-teman ikut Pak Heru boleh ini, boleh keluar enggak apa-apa. Ya, ini loh sih semangat jam 9 mengikuti kuliah lagi. Masih semangat? Oke, bisa tak lanjutkan? Bisa. Ini ya nanti cek ya. Ini versi lengkapnya, teman-teman. Oke, nah ini sekarang contoh keputusan yang ketiga. Ya, semakin malam semakin rumit kayaknya ya. Teman-teman ya, bisa tak hapus papan tulisnya? Oke, jadi analisis diferensial ini bisa kita gunakan untuk keputusan ketika ada salah satu produk dalam perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, jadi kan biasanya perusahaan itu nggak hanya menjual satu produk ya. Contohnya kayak Asia, Asia kan berarti penjualannya ada 5 prodi misalkan. Ada akuntansi, ada manajemen, ada TI, DKV, ada SK, ya kan? Sama perusahaan lain pun juga, misalkan kayak perusahaan-perusahaan gede seperti misalkan ini apa ya, perusahaan Nestle. Nah, itu kan menjual banyak produk ya. Perusahaan apalagi Indofood. Nah, itu kan juga menjual banyak produk ya. Nah, kayak misalkan Nestle. Oh, selain susu Beer Brand juga saya nyebutin merek ya. Susu Beer Brand juga menjual susu apa yang keluaran Nestle itu, susu Denko dan sebagainya ya. Nah, itu bisa kalau ternyata salah satu produk ini mengalami kerugian. Nah, kira-kira kita hentikan atau tetap lanjut ya. Nah, itu bisa kita menggunakan analisis diferensial, teman-teman. Ya. Nah, ini contoh kasusnya ya. Jadi PT Cikita di sini dia memproduksi 3 produk ya. Salah satu produknya adalah sabun cuci. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada sabun mandi, sabun cuci, dan juga ada sikat gigi ya. Ternyata sabun cuci ini teman-teman bisa lihat di kolom sabun cuci diidentifikasi mengalami kerugian dan entitas di sini berniat untuk menutup lini produk tersebut. Nah, data yang terkait teman-teman di sini bisa lihat ya, penjualan sabun cuci, sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi, totalnya semuanya 5,9 M. Biaya variabelnya juga teman-teman bisa lihat ya. Margin kontribusinya juga bisa lihat. Ada biaya tetapnya itu ada gaji salesman, iklan, asuransi, penyusutan, sewa gedung, administrasi umum, total biaya tetapnya juga teman-teman bisa lihat dan laba bersihnya bisa lihat. Ya, sabun mandi masih menguntungkan 360 juta. Sikat gigi juga menguntungkan 206 juta. Begitu di produk sabun cuci, di sini kita selalu merugi terus sih. Ruginya itu untuk saat ini 20 juta rupiah. Nah, kira-kira ini kita hentikan produksi sabun cucinya atau kita lanjut untuk memproduksi sabun cucinya. Nah, ada catatan teman-teman bisa lihat catatannya gaji salesman dan biaya iklan merupakan biaya yang dapat dihapus jika lini sabun cuci ditutup. Biaya asuransi, penyusutan, administrasi umum dan sewa gedung ya, kurang itu ya, merupakan biaya yang nggak bisa dihindari, yang tetap ada meskipun lini tersebut ditutup.
Nah, pertanyaan saya, sebelum kita melakukan analisis, kira-kira mana sih yang biaya relevan sama biaya tidak relevan? Karena kita harus tahu dulu, karena nanti yang biaya tidak relevan ya daripada buang-buang tenaga nggak perlu kita ikutkan dalam perhitungan. Ayo, kira-kira dari biaya tetap ada gaji salesman, iklan, asuransi, penyusutan, sewa gedung, administrasi umum dengan catatan yang ada di bawahnya mana yang relevan sama mana yang tidak relevan. Ayo, mana yang relevan sama tidak? Wis, ini wis mulai. Ayo, gaji salesman dan biaya iklan relevan nggak? Relevan. Kalau yang biaya asuransi, penyusutan, administrasi umum, sama sewa gedung, kenapa? Karena tidak terhindarkan mau teman-teman melanjutkan lini sabun cuci ataupun tidak, tetap harus mengeluarkan keempat biaya itu dengan nominal yang sama. Ya, teman-teman ya. Oke, ayo. Berarti kira-kira kita lanjut meneruskan atau tidak untuk produksi sabun cuci? Kok bisa? Kenapa tidak? Hah? Wes, mulai anu biaya relevannya lebih banyak. Lebih banyak apanya? Masa wes mulai ngawur iki. Oke ya, kita coba kerjakan ya. Ini masih 3 loh, kurang 7 lagi loh teman-teman. Oke, ya kita eh apa namanya? Ada dua alternatif ya. Melanjutkan sabun cuci, singkat SC, atau kita menghentikan cuci. Ya, SC kan sabun cuci. Oke. Sama juga harus dari penjualan dulu. Ya, penjualannya kalau kita melanjutkan sabun cuci tetap Bu sama 5.900.000.000. Iya kan? Kok bisa? Bu, iya. Kita kalau melakukan analisis, kalau pada lini produk ya berarti harus kita analisis penjualan secara keseluruhan. Penjualan sabun mandi ditambah sabun cuci ditambah sikat gigi 5.900.000.000. Tapi kalau kita menghentikan nih sabun cuci berarti kita kehilangan 2 miliar. Ya, 2 miliar ya. Nah, ya berarti penjualan kita jadi hanya 3.900.000.000. Oke, ya. Begitu juga dengan biaya variabelnya, teman-teman. Biaya variabelnya berarti kalau melanjutkan lini ya adalah 4.370.000.000. Ya, kalau kita menghentikan lini berarti berapa? 2.710.000.000. Ya, berarti margin kontribusinya saya singkat MK ini sama ya 1.530.000.000. Yang ini berarti, ayo, masuk, masuk sih, marah kon, 90 juta ini. Terus ini 8, 1.890.000.000, masa? Hmm, iya, 1.190.000.000 ya, bisa. Oke, ya teman-teman ya. Terus biaya tetapnya
Biaya tetap ada gaji salesman. Gaji salesman-nya totalnya 368 juta. Berarti kalau menghentikan gaji salesman-nya berapa? 224. Pas itu ya, 224 ya. Aku nggak ikut ngitung loh ya. Oke. Terus ya, tahu ya, tapi ya jadi hati-hati ya teman-teman ya, gaji salesman dan biaya iklan merupakan biaya yang dapat dihapus jika lini tersebut ditutup. Tapi dihapusnya ya hanya pada lini yang akan kita hentikan ya. Oke. Terus kalau iklannya 296 juta ya. Terus yang ini 198 juta. Ya. Oke, berarti biaya tetapnya berapa? Total biaya tetap. Hmm? Wis, 72 itu mana? Kok iso? Kok iso? 664 kayak wis 1 watt. Oke. Ditahan loh, masih ada 7 loh ya. Terus yang ini? Ayo. Pasnya berapa? 432. 432 kayak kalkulatormu itu bukan kalkulator. Bu, kalkulator saya aja capek, apalagi saya enggak kalkulator fake gitu, ya. Hah? Hah? Masuk sih? Dua. Gini. Ya, gini. Dua. Iya betul. 2, 9 tambah 3 kan 2. Apa 22? Wis, sudah aman? Oke, berarti labanya sekarang berapa? Kalau kita melanjutkan ini labanya tetap ya 500, sorry, beda berarti kan yang biaya asuransi, penyusutan, sewa gedung sama biaya admin nggak perlu kita masukkan dalam perhitungan. Ya, berarti kalau laba untuk melanjutkan ini 1.530 dikurangi 664 berapa Mbak? 866 juta. Nah, berarti kalau yang menghentikan sabun cuci 760. Nah, yuk berarti kalau kamu sebagai manajer mau tetap melanjutkan atau menghentikan? Melanjutkan tadi berarti salah ya keputusan itu membuat lebih rugi lagi perusahaan kalau kita eh, menghentikan. Ya kan emang dengan ada selisih loh, selisihnya juga lumayan kan ya. Selisihnya berapa? 98 juta sendiri selisihnya. Kalau kita menghentikan sabun cuci, kita kehilangan keuntungan 98 juta. Jadi, walaupun misalkan nanti salah satu produk itu mengalami kerugian, ya teman-teman ya, belum tentu harus kita hentikan. Karena mungkin secara global itu tetap memberikan keuntungan buat kita. Gitu ya. Teman-teman online gimana? Masih aman? Sudah bubuk? Sudah tidur? Masih aman, Bu. Oh, masih aman. Oke ya, gitu ya, teman-teman. Oke, nggak ada pertanyaan ya, aman ya, bisa saya lanjutkan ya. Oke.
Masih ada 1 jam lagi. Nanti silahkan dicek ya. Sebenarnya cara lengkapnya seperti ini. Jadi ada alternatif, ada analisis diferensialnya. Kita bedakan per penjualan bedanya berapa seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terus keputusan yang kedua, keempat ya, teman-teman ya. Keputusan yang keempat, apakah kita menjual langsung atau memproses lebih lanjut dulu ya. Misalkan teman-teman di sini jadi kalau misalkan teman-teman oh saya jualan keripik singkong, enaknya langsung tak jual kiloan gitu aja, atau saya kemas dulu, saya packaging yang bagus, baru saya jual. Nah, itu salah satu contohnya. Kira-kira kita membuat langsung atau memproses lebih lanjut. Misalkan entitas di sini membuat 5.000 kilo keripik apel per hari dengan biaya produksi per kilonya adalah 2.400 ya, dan dijual dengan harga 4.000 per kilo. Untuk meningkatkan pendapatan, entitas berencana untuk mengemas keripik tersebut, tapi ternyata ada tambahan biayanya, teman-teman. Biaya pengemasannya adalah 600 per kilo ya. Harga jual setelah pengemasan 5.600 per kilo. Nah, kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Menjual secara langsung atau mengemas terlebih dahulu? Hmm? Mengemas dulu ya apa? Perhitungannya. Ayo, siapa yang mau maju satu? Semakin cepat kita semakin beranjak ke keputusan berikutnya. Ayo, kira-kira gimana, teman-teman? Ada yang mau maju, teman-teman? Ayo, ada yang mau maju? Ayo, siapa? Oh, Yus. Ayo, Yus. Kayaknya soalnya di antara sekian mahasiswa kamu sih seger. Sebelahmu lu wis anu. Padahal paling habis dari sini nggak langsung pulang ya. Nongkrong ini ya. Nanti lo keluar dari teater seger lagi. Ayo Yus, ayo Mbak. Ayo wis. Ayo, Mbak. Siapa yang mau? Kira-kira lebih menguntungkan kalau kita menjual langsung, wis tak jual langsung tanpa kemasan, atau lebih menguntungkan dengan packaging? Kalau menjual langsung, kita harganya 4.000 per kilo, sedangkan kalau kita kemas, harga jualnya jadi naik 5.600 per kilo. Tapi ada biaya pengemasan 600 per kilonya untuk biaya pengemasannya. Ayo, ini loh nolnya titik, berapa?
nggak sampai miliar-miliar. Nah, wong apa bontotane wis wake masa yo cek ngantuk. Ayo. Ayo, Mas, Mbak. Hah? Enggak, kalau teman-teman yang online itu PPT-nya udah duluan. Kecuali yang kelas offline ikut anu lo ya, yang nggak bisa. Apa mau pindah? Mau pindah di kelas online nah. Ayo, ayo Yus. Ini sih 7 loh. Ini wis jam 8 seperempat tadi masih 4 aja 45 menit. Berarti 7. Wih, bisa-bisa lebih dari jam 9 ini kita. Kurang 6 keputusan lagi ayo Yus. Teman-teman yang di belakang, ada yang mau nyoba? Dirimu, Mas? Ayo. Wis nggak apa-apa. Salah, salah nggak dimarahi. Malu lo malu sama siapa? Ada pacarmu ah di sini. Nah ini selama nggak ada pacar di dalam kelas kan aman aja. Heeh. Kopi apa Thai tea itu? Ayo, Mbok, Mbok lihat itu, Mbok lihat apa nih? Mbok pandang terus. Oh, kan mah ngitung. Ayo. Ayo semakin cepat Anda yang maju semakin cepat selesai. Kok betah teman-teman pengen pulang setengah 10 ini. Ya kan tinggal bikin satu alternatif berarti menjual langsung. Alternatif yang kedua memproses lebih lanjut. Penjualannya berapa? Kalau menjual langsung, kalau proses lebih lanjut berapa? Biayanya berapa? Keuntungannya berapa? Udah dibandingin. Yo yo wis ayo. Iya nanti yang apa kalau benar ngerjakan boleh pulang duluan. Jadi kalau online boleh off duluan ya, Bu? Apa? Kalau yang online boleh off duluan. Oh, ini online aja lo pengen ndang live. Sudah ngantuk ya Nan? Sudah lelah ya? Boleh saya coba ya, Bu? Boleh off duluan nih Ah, beneran. oke. Tahu ya 20 juta dapat dari mana ya? Oke, 5.000 kilo kita kali dengan harga jualnya.
tinggal laba. Oke, berarti kita menjual atau mengemas dulu? Ya, makasih ya. Mengemas dulu. Kita lihat ya hasilnya ya. Karena kalau hasilnya betul tadi kan ini ya, boleh pulang duluan ya. Dilihat dulu. Mana ini? Ini ya, kalau ini saya rinci penjualannya 20-28, betul ya. Terus biaya, nah saya buat dua biaya pembuatan keripik sama pengemasan. Sebenarnya pembuatan keripik nggak perlu diikutkan dalam perhitungan pun juga nggak apa-apa. Karena kan sama ya, hanya ada tambahan biaya pengemasan. Laba kotornya 8 juta, yang mengemas dulu 13 juta, maka lebih baik mengemas ya, keuntungannya lebih besar 5 juta. Oh, berarti boleh pulang dulu. Oh, berarti yang lainnya masih ada 6 keputusan. Tapi karena Budila hari ini menjadi ibu dosen yang baik, jadi wis saya tutup saja ya. Ya, hah? Yuk saya absen sih ya, absen dulu. Udah ya. Jadi itu contoh-contoh keputusan manajemen yang biasanya kita temui. Ya, ketika kita menemui seperti itu, analisis diferensial yang bisa kita gunakan untuk pengambilan-pengambilan keputusan. Di sini teman-teman ada pertanyaan dulu enggak? Aman. Terus teman-teman online aman? Aman, Bu. Aman ya. Oke, nanti akan Ibu share untuk materi ya, plus tugas ya. Nanti dikumpulkan minggu depan aja nggak apa-apa. Yang online nanti. Oke, kalau teman-teman yang online nanti bisa via the learning ya. Untuk pengumpulan tugasnya maksimal minggu depan ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah aman? Saya absen dulu, teman-teman. Aurora, iya. Bintang, Ceresia, Feby, Muhammad Imami, Is, Nais, Nova, Novi, Yudhistira. Ada yang tanya kembaran Nova Novi ini. Oke, ST. Oh iya, dirimu. Akuntansi ya? Oh, dirimu akuntansi ya? Dosennya siapa? Aura? Saya, Bu. Aura. Saya. Caleg yang tadi. Feby? Oke. Hardina? Hadir, Bu. Lailatul? Nggak ada. Temanmu ah, Lailatul? Feb? Bukan. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti cukup sekian. Terima kasih baik teman-teman yang datang offline atau online. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya yo dibawa ya teman-teman ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.